Baik, kami hentikan waktunya. Selanjutnya pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Bilal Insan Muhammad Priyatna SE dan Bapak H.A. Mulyana SH MPD MHKes. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Cimahi Bisa adalah satu optimisme di tengah hiruk pikuk kota Cimahi dengan segala problematikanya. Hari ini saya, Bila dan Pak Mulyana maju sebagai wali kota dan wakil wali kota Cimahi dengan mengusung Cimahi Bisa. Kami bukan pasangan yang terbalik. Hari ini Pak Mulyana dengan segala pengalaman dan kemampuannya mempersilahkan anak muda untuk memimpin kota ini karena kota Cimahi hari ini memerlukan kecepatan dalam penanganan masalah di kota Cimahi yang akan kami tangani dengan 3 cara, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Oke, ada tambahan silakan. Saya menambahkan dari calon wakil, saya sebagai orang tua akan memberikan dorongan kepada yang muda, Tuturi Handayani. Mudah-mudahan dengan cara itu akan lebih bagus lagi. Dan saya perlu diketahui, saya sebagai owner SMK Bakti Kencana yang ada di Citerep sudah 20 tahun. Saya investasi sosial kepada rakyat di Cimahi sudah khusus lingkungan pendidikan dan saya akan berkembang kepada lingkungan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup? Baik, kami hentikan waktunya. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk ketiga pasangan calon kita malam hari ini. Dan demikianlah penutup debat publik Kota Cimahi tahun pemilihan 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kota Cimahi, seluruh komisioner. Indonesia nggak ada reses 50.000 per orang, 1.000 orang nggak ada sih Indonesia. Kang, Akang kan dari paslon nomor 2. Ya. Menurut Akang, paslon nomor 2 itu kualitasnya seperti apa, Kang? Dan juga inovasi-inovasi dapat terakomodir dengan baik oleh pemerintah Kota Cimahi dari dinas manapun. Mungkin itu jawaban Rensa, SKPD dan harus tampil yang berbeda, kalau perlu gila untuk menyelesaikan sini. Ya, oke, kita balik lagi ya ke debat publik. 173.000, hampir 174.000 pemuda atau 31,25% di Kota Cimahi ini merupakan modal demografis kita ke depan yang perlu dibina dan dikembangkan. Karena dengan itulah kemudian Cimahi bisa maju dan berkembang. Nah pertanyaannya, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab sebetulnya terkait dengan rencana induk kepemudaan dan agenda aksi daerah yang kemudian nanti akan diimplementasikan menjadi Renstra SKPD 5 tahun ke depan, agar bagaimana ke depan pemuda ini terakomodir tidak hanya di satu dinas, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi di semua sektor, di semua dinas yang ada di Kota Cimahi. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Baik, waktu kami hentikan. Untuk paslon nomor 3, waktu Anda menjawab 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan Rensa SKPD dan terakomodirnya pemuda di semua SKPD di Kota Cimahi, maka perlu ada intervensi dan keterlibatan dari wali kota kepada SKPD terkait. Bahwa ada dan diharuskan SKPD tersebut mengakomodir program-program anak muda yang disesuaikan dengan nomenklatur kedinasan. Sehingga anak muda di Kota Cimahi yang memiliki program-program dan juga inovasi-inovasi dapat terakomodir dengan baik oleh pemerintah Kota Cimahi dari dinas manapun. Mungkin itu jawaban dari kami. Ada tambahan, Bapak? Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu akan kami hentikan. Selanjutnya pada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 60 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik Kang Bilal. Kan untuk menyusun Renstra SKPD itu butuh cantolannya gitu. Butuh RPJMD dan RPJMD juga butuh cantolan. Ya salah satunya bagaimana supaya kepentingan pemuda ini terakomodir
Ya secara administratif ini harus ada dulu rencana induk kepemudaannya dan agenda aksi daerahnya. Yang saya tanyakan kan itu. Jadi sejauh mana effort yang dilakukan nanti oleh Kang Bilal dengan Pak Haji Mulyana supaya bisa terwujud rencana induk kepemudaan dan agenda aksi daerah ini agar nanti bisa terimplementasikan di Renstra SKPD ke depan. Begitu Kang Bilal. Dan sebelumnya saya apresiasi Kang Bilal ini kan pernah menjadi Ketua Induk Kepemudaan Karang Taruna di Kota Cimahi. Sampai hari ini jabatan saya MPKT di Karang Taruna. Jadi kami berdua representasi pemuda. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup Pak? Baik, waktu kami hentikan. Silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi kembali. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sekali lagi bahwa betul bahwa perlu ada cantolan ketika akan memasukkan program kepemudaan di Kota Cimahi. Dan alhamdulillah saya juga tadi baru mengetahui bahwa ada juga sama-sama baju kita Karang Taruna Pak. Dan betul bahwa Karang Taruna ini adalah salah satu induk kepemudaan di Kota Cimahi. Dan oleh karena itu perlunya ada fasilitasi kepada Karang Taruna sehingga induk kepemudaan ini menjadi bisa mengakomodir berbagai program kepemudaan di Kota Cimahi yang nantinya akan disandingkan dengan program-program SKPD terkait. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, silahkan mengambil undian indikator pertanyaan. Nanti ini adalah pertanyaan akan disampaikan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih Bapak. Indikator pertanyaan, indeks pembangunan manusia. Ini adalah pertanyaan dari paslon nomor urut 2 ke paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kami bertanya bagaimana strategi yang akan dilakukan dalam pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan bagaimana kualitas pendidikan informal sehingga nanti diperoleh yaitu peluang pekerja bagi masyarakat Kota Cimahi. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Baik, kami hentikan waktunya. Saya persilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab dalam waktu 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik. Berbicara tentang bagaimana pengembangan strategi pengembangan pendidikan dasar. Bahwa itu semua merujuk kepada 8 standar nasional. Dan ini menjadi tugas kami untuk memastikan standar-standar tersebut dapat berjalan dengan baik di Cimahi. 8 standar nasional pertama menyangkut standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar pembiayaan, standar keuangan, standar sarana prasarana, standar penilaian, dan itu semua akan kami lakukan sehingga pada akhirnya proses pelayanan pendidikan dasar di Kota Cimahi ini dapat berjalan sesuai dengan standarnya dan merata di semua sekolah yang ada di Kota Cimahi. Nah, kemudian berkenaan dengan pendidikan informal, bahwa di Cimahi ini ada pendidikan yang memang diselenggarakan di luar pendidikan formal yang namanya informal. Bagaimana keberadaan LPK misalnya harus bisa kita dorong sehingga mereka itu menjadi salah satu alternatif dalam pengayaan vokasional dari para pencari kerja. Kemudian juga bagaimana pula misalnya kita melakukan upaya-upaya yang digagas oleh pemerintah misalnya dengan pendirian BLK, Balai Latihan Kerja, kemudian kita lakukan sertifikasi, itu semua pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, Bapak Agus, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dengan durasi 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih jawaban-jawaban yang telah disampaikan.
tetapi bagaimana secara nyata ataupun real secara di lapangan dalam memberikan yaitu peluang pekerja khususnya bagi anak-anak muda. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa latihan keterampilan itu memang penting, tetapi bagaimana outcome-nya bagi pemuda untuk berpeluang bekerja. Itu seperti itu tadi Pak. Ya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Mau tambah? Cukup? Baik, waktu akan kami hentikan. Bagaimana Paslon kita nomor urut 1, silakan menanggapi kembali waktu Anda 60 detik. Kesempatan kerja untuk anak-anak muda kita. Pertama kita bekali dengan skill yang mumpuni. Bahwa di program yang akan kami jalankan ada yang namanya upskill teknologi digital. Ini khusus untuk para pemuda kita. Sehingga mereka pada akhirnya akan bisa mengoptimalkan apa yang selama ini menjadi potensi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan kesempatan dalam bekerja melalui perluasan kesempatan kerja. Bagaimana kita harus mensinergikan hal ini dengan investasi yang mungkin akan hadir di Cimahi. Itu semua tentu saja pada akhirnya akan menambah kesempatan kerja bagi para pemuda kita. Dan ini memang membutuhkan kerjasama semua pihak. Kita berbicara kolaborasi dengan konsep Pentahelix. Saya yakin kesempatan bekerja di Kota Cimahi ini akan semakin bertambah karena kondusivitas itu adalah perlu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, silakan mengambil undian indikator pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang nanti akan diajukan ke paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Indikator pendidikan. Paslon nomor urut 3, silakan bertanya pada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanyakan kepada paslon nomor 2 tentang masalah pendidikan. Ya, yang mana regulasi pendidikan sekarang itu masalah zonasisasi, pengalokasian itu. Saya berharap dengan kewenangan sebagai wali kota atau wakil, bagaimana menyikapi tentang zonasisasi itu. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Mau ditambahkan? Masih ada waktu? Ya, lalu selanjutnya bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidik sehingga menimbulkan outcome yang sangat bagus. Cukup. Cukup, baik, waktu akan kami hentikan. Silakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab dengan waktu 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Menjawab tentang bagaimana penyelesaian tentang adanya zonasi. Bahwa zonasi di dalam sekolahan atau pendidikan adalah merupakan keputusan atau peraturan menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan. Mudah-mudahan sebagai pemerintah kota hanya bisa menyampaikan saran atau membuat surat kepada Kementerian Pendidikan khususnya untuk zonasi dapatnya ditiadakan dan kembali untuk keadilan bagi masyarakat, tidak sulit untuk bersekolah. Nah, itu salah satunya. Ya. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Kemudian mengenai kualitas pendidikan, tentunya adanya pelatihan bagi tenaga guru, sehingga tenaga guru nanti dengan adanya pelatihan itu dapat mentransfer ilmunya kepada peserta didik maupun siswanya. Tentunya apabila dalam pendidikan itu kualitasnya bagus, apabila kesejahteraannya diberikan. Oleh sebab itu mungkin dan pasti harus dilakukan kesejahteraan bagi guru, insentif harus TKD dinaikkan kembali. Itu salah satu untuk memberikan kualitas bagi tenaga pendidik. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambah? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, memang betul. Dan saya ingin tambahkan, bukan hanya meningkatkan SDM, tetapi juga sarana dan prasarana. Itu juga sangat perlu untuk menunjang edukasi kepada siswa. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, kami hentikan waktunya.
Untuk paslon nomor urut 2 silakan menanggapi kembali. Durasi 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Terima kasih bahwa sarana prasarana apa yang disampaikan itu sudah barang tentu. Hal tersebut adalah merupakan persyaratan atau perlengkapan melengkapi dalam kualitas pendidikan sebagai alat, sebagai penyampaian pendidikan, sehingga sarana prasarana kita terima bahwa di dalam pendidikan adalah sarana prasarana sangat menentukan di dalam perjalanan proses belajar dan mengajar di dalam pendidikan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Baik, cukup. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon kita malam hari ini. Ya, cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk Bakes Bang Pol ya, terima kasih atas dukungannya ya di acara ini. Silakan Kang Dede yang ingin menanggapi. Ya, sedikit saja ya. Kang, memang pendidikan di Cimahi khususnya ya masih banyak ketimpangan, terutama yang tadi disampaikan masalah sarana dan prasarana. Karena selama ini kan ada 5 sekolah Kang, dari mulai 12 sampai 16 itu memang nyeri hati gitu ya. Sudah dibentuk waktu itu, tapi tidak pernah diberikan sarana yang memadai karena kita masih menumpang ke SD ya, dari mulai SD 12 SMP 12 di Pasir Kaliki, kemudian 13 di Citerep, 14 di Cisangkan Hilir, 15 di Cibeber, dan 16 di Cibugur Tengah. Nah, maksud saya kan ini sudah berjalan 4 tahun ya. Sekolah itu belum ada tanda-tanda untuk dibangun gitu kan. Kita masih selalu bersengketa dengan pihak-pihak ya SD lah ya, yang kadang-kadang tidak mengizinkan tempatnya dan lain-lain gitu kan. Nah, ini menjadi PR bersama barangkali siapapun yang nanti akan terpilih untuk segera memberikan fasilitasi masalah pendidikan itu. Karena apa yang tadi disampaikan kan tolak ukur dari pendidikan itu kan dari fasilitas ya, tadi yang disampaikan. Nah, mohon mungkin Kang 1, 2, 3 ya, untuk bisa memberikan rekomendasi yang paling baik atau tercepat untuk masalah itu. Itu saja Kang. Oke. Jadi ya, selama ini yang baru-baru itu jadi kontraktor ya, maksudnya kontraktor SD ya. Betul ya. Kontraktor ya. Mohon, karena itu dulu masalahnya zonasi ya. Ya. Kalaupun nanti sudah zonasinya mungkin sudah tidak ada, tadi harapan dari semua ya mungkin tempatnya bisa dipindahkan juga gitu kan, tidak di sana gitu kan. Kalau zonasi tetap tempatnya di situ mungkin, atau dibangun atau seperti apa nantinya. Ya, masalahnya dengan lahan yang di Cimahi sendiri nih kan, nah, sempit nih. Dengan penambahan sekolah, ai lahanna eueuh kumaha tah solusinya. Tuh. Kemudian yang tadi juga kan masalah banyak sih ya. Memang banyak hal yang agak timpang juga, masalah yang dari pusatnya ya. Yang mudah-mudahan kita ada harapan baru untuk Dikdasmen yang baru ya. Jadi alhamdulillah kita sudah dipecah ya dari Kemendikbudristek jadi 3 menteri. Nah, mudah-mudahan ini ada terobosan baru. Bukan terobosan baru dalam arti bahwa semuanya lebih fokus ya untuk masalah tadi pelatihan guru. Sebenarnya kita udah bosan ya melalui PMM, melalui segala macam lah ya, melalui administrasi yang tadi disampaikan tentang 8 itu ya, administrasi itu memang harusnya lebih diturunkan lah daripada ditingkatkan. Itu Kang, nuhun. Baik, ini tampaknya sesi terakhir ya di debat publik malam hari ini. Kita bergabung kembali Unjani. Saya persilakan kepada pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Dik Suratno Nugrahawan SSI MM dan Bapak Bagja Setiawan SSY untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Sebelum Pak Dik menyampaikan closing statement, perkenalkan saya mau spill outfit saya dulu. Boleh disorot, sepatu saya ini Thunderbird. Ini produk asli UMKM Cimahi. Kemudian ini Asbul, jam tangan saya juga Asbul. Ini juga produk asli Cimahi. Jadi ke depan kami berdua akan menciptakan Thunderbird baru dan Asbul baru. Menyala pemuda. Baik, terima kasih. Berbicara tentang Cimahi, bahwa kita harus sadari Cimahi ini dari sisi kekayaan sumber daya alam terbatas. Hal yang terpenting bagaimana kita menyadari hal ini. Mari kita satukan semua potensi yang ada untuk menjadikan Cimahi ke depan menjadi lebih maju. Cimahi tidak akan bisa berakselerasi menjadi kota produktif yang mantap jika kita tidak bersatu dalam membangun Cimahi maju. 24 program unggulan, 24 jam siap bekerja,
dan tahun 2024 semoga Dik-Dik dan Bagja terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Cukup. Cukup, baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2 Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP dan Bapak Aditya Yudhistira SE AKCA menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Bapak Ibu wargi Cimahi yang kami hormati dan kami sayangi, ada dua keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan dalam suatu proses pembangunan daerah. Pertama adalah regenerasi, yang kedua keberlanjutan. Al-islah ila mahwal aslah, summal aslah fal aslah. Di mana anak muda mempersilahkan orang yang lebih tua terlebih dahulu untuk memimpin, berdiri di depan, memberikan komando bersama-sama bahu-membahu membangun kota Cimahi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah paslon 02 adalah paslon yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Pak Prabowo, presiden kita semua, untuk bertanding di Pilkada Cimahi. Sehingga di bawah kepemimpinan kami ke depan, Cimahi akan lebih mudah mendapatkan privilege dan bantuan dari pemerintah pusat. Bapak Ibu, hari ini saya sangat berbahagia sekali di sini hadir dua generasi baby boomer, dua generasi X, dan dua generasi milenial. Terima kasih Pak Dik-Dik, terima kasih Pak Bagja, terima kasih Kang Bilal, dan terima kasih Pak Mulyana yang sudah sama-sama berjuang mewujudkan kota Cimahi yang baldatun toibatun warobun gofur. Terakhir, izinkanlah saya untuk mengutip pesan Mahatma Gandhi bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, tapi bumi ini tidak pernah cukup untuk memenuhi satu keserakahan. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup, baik, kami hentikan waktunya. Selanjutnya pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3 Bapak Bilal Insan Muhammad Priyatna SE dan Bapak H.A. Mulyana SH MPD MHKes. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Cimahi Bisa adalah satu optimisme di tengah hiruk pikuk kota Cimahi dengan segala problematikanya. Hari ini saya, Bila dan Pak Mulyana maju sebagai wali kota dan wakil wali kota Cimahi dengan mengusung Cimahi Bisa. Kami bukan pasangan yang terbalik. Hari ini Pak Mulyana dengan segala pengalaman dan kemampuannya mempersilahkan anak muda untuk memimpin kota ini karena kota Cimahi hari ini memerlukan kecepatan dalam penanganan masalah di kota Cimahi yang akan kami tangani dengan 3 cara: kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Oke, ada tambahan, silakan. Saya menambahkan dari calon wakil, saya sebagai orang tua akan memberikan dorongan kepada yang muda, Tuturi Handayani. Mudah-mudahan dengan cara itu akan lebih bagus lagi. Dan saya perlu diketahui, saya sebagai owner SMK Bakti Kencana yang ada di Citerep sudah 20 tahun. Saya investasi sosial kepada rakyat di Cimahi sudah khusus lingkungan pendidikan, dan saya akan berkembang kepada lingkungan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, kami hentikan waktunya. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk ketiga pasangan calon kita malam hari ini. Dan demikianlah penutup debat publik Kota Cimahi tahun pemilihan 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kota Cimahi, seluruh komisioner, para panelis, beserta debat publik di. Perkenalkan, madu murni Royal Shiva. Madu murni dengan kualitas premium yang masih fresh. Hujan di sana. Dan Kang Fajar, tanggapannya secara umum penampilan dari ketiga calon tadi gimana nih?
Baik, sebetulnya ini sangat menarik sekali ya. Debat ini sangat menarik sekali, tetapi mungkin dengan debat yang ada sekarang, masyarakat sudah punya sedikitnya ada gambaran-gambaran ya, mana yang memang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Saya mencoba jangan dulu mengambil kesimpulan, tetapi akan mengulas terlebih dahulu karena memang acara ini kan sebetulnya itu esensinya ya. Nanti kawan-kawan diberikan kesempatan semuanya untuk menanggapi. Kebetulan di sini ada Kang Acil, Kang Agun dan Kang Denis yang memang menjadi kepanjangan tangan dari para calon wali kota. Kalau menurut saya Kang Bubun ya, untuk Pak Dik-Dik, untuk pasangan Pak Dik-Dik dan Pak Bagja, sebetulnya mereka kalau dibandingkan dengan pasangan nomor 2 dan nomor 3 itu lebih unggul. Kalau dari sisi iya betul, dari sisi ini gagasan ya, dari sisi gagasan lebih unggul dari sisi gagasan. Namun mungkin ini sebagai warga masyarakat perlu memberikan juga masukan-masukan ya, agar kedepannya mungkin diperbaiki juga bagaimana cara melakukan intervensi terhadap lawan bicara di sana. Jangan sampai apa yang tadi saya katakan bahwa ini bisa blunder antara pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 ini ketika menanyakan sesuatu ke salah satu yang lainnya, ini akan menjadi blunder karena masing-masing sudah memiliki pengalaman yang jelas ya, bahwa pernah jadi wali kota. Iya, pernah jadi wali kota. Ketika ada pertanyaan tentang ketidakberesan di Kota Cimahi, sebetulnya itu ditanyakan juga harusnya kepada pasangannya. Kenapa kemarin kamu pas pada saat menjabat tidak beres? Nah itu ya, ya kan? Nah itu sama. Nah jadi akhirnya ini mungkin akan menjadi satu evaluasi ya, bagaimana cara berdebat yang baik tapi tidak menyerang, namun jangan sampai blunder, itu saja. Terus yang kedua kepada Pak Ngatiana, kalau saya melihat Pak Ngatiana ini dengan Pak Aditya sepertinya kurang referensi untuk inovasi ya, sepertinya gitu kan, karena program-program yang dibicarakan itu relatif semua yang sudah pernah dilakukan, termasuk tadi padat karya. Padat karyanya tidak inovasi, kalah sama yang padat karyanya paslon nomor 3. Di daerah lain juga ada ya padat karya ya. Terus masalah beasiswa itu sama di pasangan urut nomor 1 ada gitu kan. Terus yang lain-lainnya Pangatiana sepertinya hanya menguatkan dan mengandalkan konektivitas, hanya mengandalkan Pak Prabowo gitu kan. Dua-duanya seperti itu, padahal sebetulnya belum tentu, belum tentu karena kan yang namanya kota di Indonesia itu 500 lebih. Tidak mungkin Pak Prabowo meskipun memberikan rekomendasi kepada Pangatiana secara serta-merta, wah ini Cimahi minta ini, kasih, tidak mungkin. Nah jadi kalau bisa Pangatiana ini dikonsep lagi lah hal-hal yang lebih inovatif agar masyarakat lebih tertarik. Nah terus untuk pasangan yang nomor 3, memang kalau saya melihat ini agak realistis ya, agak inovatif. Ini bahasa saya sebut agak karena itu masih wacana. Pak Bilal belum berpengalaman di seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Dik-Dik dan Pangatiana. Belum tahu yang namanya politik kantor seperti apa. Tidak ada pemimpin yang tidak ada pembenci, ya kan? Tidak ada pemimpin yang tidak ada pembenci. Misalnya dinas-dinasna nurut semua, diharapkan nurut. Ditukangin mah angger, mereka berpolitik. Bahkan mungkin ini berdasarkan kabar burung dan kabar angin, ya kan? Mungkin rumput yang bergoyang juga pernah bicara kepada saya, gitu kan? Bahwa di Pemkot itu tersegmentasi, ada minimalnya 3 kelompok, misalnya tuh ya. Contoh, ini harus tahu, ada IPDN, ada yang non IPDN, ada yang lainnya. Nah itu mungkin harus dikaji juga. Ketika membuat program, apakah sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang memang sudah bergulir di Pemkot Cimahi, ya kan? Nah terus hal-hal yang secara global, saya ingin memperjelas, meminta penjelasan yang sangat detail ya, terutama di sini kepada kawan-kawan menjadi delegasi terkait pendidikan, beasiswa, ya, yang 10.000 beasiswa, baik itu di Pak Dik-Dik,
Bahkan di Pangatiana ada 10.000 lebih, berarti kan ada lebihnya gitu kan ya. Saya punya pengalaman Kang, beasiswa dari APBD pada zaman Pak Ajay dan Pangatiana. Bahkan pada saat itu ketua yayasannya adalah Ibu Ngatiana. Nunggak di Unjani, nggak apa-apa ini kan live ya kan? Itu nunggak di Unjani. Bagaimana mau 10.000 beasiswa, sedangkan yang ratusan aja nunggak, gitu kan? Dengan alasan, oh ini APBD-nya kurang. Nah, kalau APBD-nya kurang, apakah tidak realistis membuat program? Agar minimal PAD, memikirkan PAD-nya naik atau programnya direalistiskan. Logika gitu kan, kamari orang ngayakin program iya nunggak ke Unjani. Nah, apakah bisa 10.000 di beasiswa dari APBD murni ya kan? Kalau memang tidak bisa kan berarti dari sumber-sumber lain. Nah itu berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa 10.000 beasiswa yang digulirkan itu sumber dananya dari mana? Apakah APBD murni atau dari hanya klaim saja, misalnya ada KIP, ada PIP dan lain sebagainya. Apakah itu juga diklaim bahwa itu adalah program yang akan saya gulirkan? Nah itu mungkin itu saja ya, mungkin dari kawan-kawan. Pak Yoyo dulu nih, Pak Yoyo dari Pak sisi sosial atau budaya nih, tanggapannya ketiga. Terima kasih Kang. Tampilan yang tiga paslon. Kalau saya melihat dari ketiga paslon itu ya terus terang saja bahwa masalah kebudayaan itu masih dalam arti yang sempit gitu ya. Nah, hanya sebatas bahwa kebudayaan itu kesenian, manggung, terus dapat honor. Padahal gitu ya. seluruh aspek kehidupan ya, budaya yang baik itu budaya ya. Nah, padahal kesenian itu bagian dari kebudayaan. Bagian kecil ya. Kebudayaan itu kan luas gitu ya. Nah, saya akan memberikan contoh misalnya begini berdasarkan yang saya tangkap ya sebagai evaluasi dari yang barusan. Ada beberapa kata-kata, kosakata atau kalimat yang muncul. Misalnya bersatu, berbudaya, kedisiplinan terhadap sampah, ya, dan lain-lain lah gitu ya. Wisata. Nah, sebetulnya itu kan kebudayaan gitu ya. Sebetulnya itu kan budaya begitu ya. Terus ini minat baca yang tadi Pak Ngatiana kalau tidak salah ya, di dalam programnya akan mengadakan atau memperbanyak tempat-tempat bacaan karena disinyalir bahwa masyarakat Cimahi itu budaya literasinya rendah gitu ya. Nah itu kan budaya itu. Jadi budaya itu bukan hanya masalah kesenian saja. Jadi menyangkut masalah norma, masalah kebiasaan, masalah etos kerja yang menyangkut produktivitas ya, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai bangsa. Tadi disebut-sebut juga bagaimana cara meningkatkan investasi ya. Ada investor-investor dari luar masuk ke Cimahi. Kalau menurut saya kan di Cimahi juga banyak kan industri-industri. Tapi kalau etos kerjanya dari masyarakat Cimahi itu lemah misalnya, sehingga produktivitas industri itu juga rendah, itu menyangkut masalah kebudayaan. Nah, hal-hal yang semacam begitu adanya itu kan di 10 objek pemajuan kebudayaan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Di antaranya misalnya di dalam adanya itu di dalam manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional dan lain-lain lah ya. Jadi tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, yang menjadi persoalan gitu, yang menjadi persoalan bahwa ketiga paslon ini sampai sejauh mana sudah mempelajari itu. Dan itu dibutuhkan untuk masyarakat Cimahi gitu. Kalau menurut saya ya. Nah, karena jargon kita kan sekarang misalnya saya beberapa hari yang lalu mendapatkan acara podcast Pak Fadlijon ya, yang diangkat sebagai Menteri Kebudayaan dengan yang bukan yang jamu cap jago itu ya, Jaya Suprana ya. Pak Fadlijon itu bilang begini ketika ditanya oleh Pak Jaya Suprana itu, program inti Anda nanti sebagai Menteri Kebudayaan itu apa? Pak Fadlijon mengatakan akan menjadikan kebudayaan itu sebagai identitas bangsa kita. Jadi diplomasi budaya pemerintah kita itu bukan perdagangan, teknologi dan lain-lain.
tapi kebudayaan. Karena menurut Pak Fadlijon, kebudayaan kita itu salah satu kebudayaan yang unggul di dunia gitu ya. Nah, yang kedua, terus bagaimana memberdayakan masyarakat, pelaku kesenian, dunia usaha untuk bisa berpartisipasi memajukan kebudayaan itu. Boleh Kang, tadi Akang mengatakan ada standar apa? Standar honor gitu bagus. Itu kan masuknya ke dalam ranah ya, ranah industri kreatif itu, ranah industri kebudayaan, dan itu juga penting Pak. Jadi saya mohonnya titip kepada tim sukses ini untuk ketiga paslon ini juga perlu dikembangkan gitu di Cimahi itu, industri kebudayaan, industri kreatif itu gitu ya. Jadi bagaimana di sini kan industri kebudayaan atau industri kreatif itu ranahnya kan ada fashion, ada musik, ada video, terus kuliner dan lain-lain. Di kita kan potensial. Kalau saya jalan malam kan ke Cihanjuang, terus ke Ciawitali, ini Gatot Subroto, di sana kuliner itu kan semarak gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan apakah kita mengevaluasi gitu ya. Nah, yang dari saya sebagai orang kesenian kebudayaan itu yang ingin menanggapi sebagai kata-kata terakhir dari saya tertarik tadi dengan pemekaran daerah. Nah, kalau dalam konteks kebudayaan, mana yang lebih penting? Kualitas atau kuantitas? Luasnya daerah, banyaknya penduduk, atau kualitas masyarakat Cimahi dengan luas wilayahnya yang seperti ini, dengan jumlah penduduk 570.000 ya, yang saya tahu gitu ya, Cimahi itu penduduknya 570.000, 600-an lah gitu ya, gitu. Sejahtera dan kualitas pendidikannya baik gitu, dan lain-lain lah, infrastrukturnya baik dan lain. Kalau dibandingkan dengan kita menambah wilayah, menambah penduduk, justru malah jangan-jangan ya makin repot ngurusnya gitu ya. Nah, ini dalam konteks kebudayaan ini perlu dipertimbangkan Kang Bung Bun dalam hal ini. Nah, yang kedua, masalah kesejahteraan guru. Punten, saya pensiunan dosen. Saya pernah menjabat penjaminan mutu di kampus saya, pernah menjadi pembantu dekan, pernah menjadi ketua jurusan. Punten, Pak. Mungkin Kang Dede ya, maaf guru mante gitu ya, mungkin gitu ya. Begitu guru dosen mendapatkan uang tambahan yang berupa uang namanya itu Kang Kodar sertifikasi dosen, yang meningkat itu Kang bapak-bapak akang-akang bukan kualitas kompetensi sebagai dosennya, tapi kualitas mental konsumerismenya. Yang tadinya mobilnya tahun sabaraha lah Suzuki Carry, jadi nginjem kal leasing ngambil ingin ningkat jadi Toyota Rush gitu ya, atau jadi apalah gitu, naik paling tidak jadi Avanza gitu. Nah, kira-kira begitu gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya itu bukan satu-satunya jaminan gitu. Yang tadi dari paslon nomor 2 ya, Langatiana gitu ya, bahwa meningkatkan kesejahteraan guru itu akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan ya. Tapi mungkin itu salah satu boleh lah gitu. Tapi yang lainnya misalnya meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap ilmiah, penguasaan teknologi digital dan lain-lain. Nah, kemauan untuk meningkatkan diri itu gitu ya, bukan pada masalah yang sifatnya ekonomis, karena rumusannya itu begitu. Ketika ekonomi meningkat, kemauannya juga jadi meningkat gitu, jadi ingin rumah, jadi ingin lebih bagus dan lain. Terima kasih Kang Bung Bun, begitu ya, dari saya sebagai narasumber ya, dalam konteks kebudayaan di dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum ke ini nih, tim ses paslon, saya ingin satu orang nih dari audien yang menyampaikan pendapatnya, satu orang saja ya. Ada nggak dengan penampilan yang 3 paslon ini ya? Situ mic-nya silakan dikasih di sana. Ya, sebelum closing statement dari 3 tim ses paslon ya. Silakan, Kang siapa itu?
Ya, iya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya terlalu cepat mengambil kesimpulan ya bahwa ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dan ternyata benar gitu kan. Dan ternyata benar, saya tidak melihat ada inovasi-inovasi yang greget gitulah untuk Cimahi ini. Padahal ini momentum yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini kalau saya melihat dari ketiga pasang calon ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Bilal Mulyana sebenarnya. Ya, saya melihat bahwa Bilal Mulyana seolah-olah masih bersih lah ya. Tapi kalau nomor 1, 2, jadi kalau misalkan menciprat air di dulang terkena muka sendiri kan begitu. Kami melihatnya begitu. Jadi saya berharap ini tentunya nanti untuk episode kedua ya Kang ya, episode kedua ini akan lebih greget lagi, akan lebih inovatif lagi, dan akan lebih kreatif lagi. Nah kemudian satu saja tadi tentang pemekaran wilayah. Ini pada saat zaman Kang Agun, mungkin pada saat itu sebagai ketua dewan, ini memang katanya sulit, dan memang benar Bang, karena pertimbangannya apakah perluasan wilayah itu apakah akan membebani PAD atau justru menambah PAD, itu yang jadi pertimbangan, selain daripada hubungan yang sedikit dalam tanda kutip kurang baik antar kepala daerah itu ya. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.